karena Tuhan sudah mengasihi, terlebih dulu mengasihi kita. Mari kita pada pagi hari ini dalam menyambut tahun baru, tahun 2023 awal nih, kita mengawali dengan kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita di bawah kaki Tuhan. Kita mau nyatakan, Tuhan, aku mengasihimu. Kita mau katakan di hadapan hadirat Tuhan, bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita mau memuliakan Dia, kita mau tinggikan Dia. Mari kita awali tahun baru ini dengan kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan kasih kita kepada Tuhan di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau datang dengan penuh kerinduan. Kita mau datang dengan penuh ketulusan hati kita, bahwa kita mengasihi Dia, Raja segala raja. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembah
kita sembah Dia, saudara. Mari kita sembah Dia. Kita mau awali tahun ini, tahun yang penuh berkat. Kita mau nyembah Dia. Kita mau tinggikan Dia lebih dari tahun-tahun yang lalu. Kita mau lebih mendekat kepada Tuhan. Ku sembah Ya Bapa, Ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Sembah, sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih dari apapun. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Dalam hidupku selalu. Katakan ku sembah Kau. Katakan dalam hidupku, dalam hidupku.
Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan. Kami mampu melewati tahun 2022 dengan segala perkara yang ada, dengan segala peristiwa masalah Tuhan. Kami mampu melewati bersamamu Tuhan. Dan pada pagi hari ini, di tahun 2023, kami juga akan mampu melewatinya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan, karena Engkau Yesus, Sang Pemelihara hidup kami. Engkau Yesus, sumber pengharapan hidup kami. Engkau Yesus, sumber berkat dalam hidup kami. Dunia boleh mengatakan tahun 2023 berat, tetapi kami mau berkatakan tahun 2023 adalah tahun berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau lebih lagi. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan yang terbaik, saudara. Katakan haleluya. Wah, kenceng tadi malam. Der. Kembang apinya enggak atas. Yuk kita mau katakan haleluya. Tirukan saya ya. Tahun ini adalah tahun berkat, kemuliaan bagi Tuhan. Katakan amin. Saudara, pemerintah kita juga menyatakan nih hadiah ya. Salah satu hadiah bahwa PPKM itu selesai. Itu bagi kita adalah satu doa. Bagi kita adalah perkataan iman ya. Bahwa tahun 2023 ini awal pandemi selesai. Mari kita bersorak-sorai menyambut itu. Amin. Bapak Ibu, amin. Coba beri salam. Depan, kanan, kiri. Semuanya kalau bisa ya. Tahun ini, katakan, sambil katakan, tahun ini adalah tahun berkat bagimu. Tahun ini adalah tahun anugerah bagi kita. Katakan ya, dengan senyum, dengan tertawa, kalau perlu tos. Yeah. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya
Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Lambaikan tangan saudara. Puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, saudara. Katakan, oh, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, hey, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Katakan, saudara, suarakan yang keras. Hey, haleluya, amin, haleluya, Saudara, katakan dengan saya, aku. Suara yang keras. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Saudara boleh menari, boleh melompat, boleh lambaikan tangan ya.
Kita lebih dari pemenang, amin. Iya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan itu katakan tidak pernah janji bahwa langit akan selalu biru. Artinya Tuhan itu katakan bahwa setiap masalah yang kau hadapi itu tidak akan langsung selesai bebas. Tetapi tetap ada proses, dan di dalam proses itu Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan untuk melewatinya. Tuhan tak pernah janji jalan itu selalu rata, tapi yang Tuhan janjikan, Dia selalu menyertai. Untuk menghadapi tahun 2023, saya terberkati dengan sharing dari Bapak Gembala kemarin. Dunia boleh mengatakan tahun 2023 adalah tahun berat, tahun yang berat. Mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini dalam kehidupan kita masing-masing, saudara. Tetapi coba diselipi kata K di tengahnya setelah R. Jadi apa, Bapak Ibu? Tahun yang penuh dengan berkat. Amin. Karena K, Kristus bersama dengan kita. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Mari Bapak Ibu katakan. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Yes. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji katakan Tuhan tak pernah janji. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Yes. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati
Tuhan yang telah memberikan pengertian kepada umat-Mu ini dan menaruh perkataan-perkataan iman yang oleh karena pembelajaran dari waktu ke waktu melewati apapun juga Engkau yang mengajar pada masing-masing kami untuk bergantung sepenuhnya kepadamu. Dan memang benar Engkau pribadi Allah yang layak diandalkan. Kami bersyukur Engkau menggenapkan janji-Mu Tuhan. Tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan umat-Mu seorang diri. Engkau memberkati, memberikan kekuatan, kesanggupan, kebisaan untuk kami melewati apapun juga. Sebab kami tahu Engkau telah melewati dan penuh dengan kemenangan. Janji-Mu ya dan amin atas umat-Mu. Sekarang sampaikan isi hati-Mu Tuhan untuk memasuki tahun yang baru. Di hari yang pertama ini. Supaya setiap umat-Mu dengan sigap, siap apa yang Tuhan perintahkan. Dilakukan dalam kesegeraan oleh karena percaya kepadamu. Berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian pada umat-Mu ini. Dan buat kami hidup di dalamnya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Selamat tahun baru di 2023. Saudara, kita akan bersama-sama melewati 12 bulan yang penuh sukacita, 52 minggu yang penuh dengan tertawa, 365 hari yang penuh dengan kesuksesan, 8.760 jam dalam kesehatan yang diberikan oleh Tuhan, serta 525.600 menit yang diberkati oleh Tuhan, dan juga 31.536.000 detik dengan penuh sukacita. Amin. Saya berharap kita semua tahu kenapa kita harus melewati 12 bulan dengan sukacita. Kita harus sadari ada 52 minggu yang penuh dengan tertawa. 365 hari yang penuh dengan kesuksesan. 8.760 jam yang penuh dengan kesehatan yang diberikan oleh Tuhan. 525.600 menit yang penuh dengan berkat. 31.536.000 yang penuh dengan sukacita. Anda tahu sebabnya? Yang pertama, kita tahu semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lampau. Amin. Tatkala Anda tahu bahwa Tuhan telah menyelesaikan di masa 2000 bahkan lebih sebelum kita ada, Dia telah menyelesaikan permasalahan kita. Permasalahan manusia adalah dosa. Permasalahan manusia adalah kuasa dosa dan sudah diselesaikan. Dan kenapa kita harus berperang dan terus berperang? Saya merasa peperangan kita itu yang paling besar adalah pada diri kita sendiri, yang harus ditaklukkan dari hari ke hari. Siapa yang menaklukkannya? Bukan Tuhan, tapi Anda dan saya menaklukkannya dalam ketaatan. Amin. Hari ini saya ingin kita membaca sebuah pernyataan firman yang kalau nanti Anda di rumah membaca selanjutnya, sebuah pembelajaran. Di hari pertama
tahun yang baru ini yang dilakukan oleh raja-raja. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama, di mana Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, mengingatkan pada masing-masing kita. Memang hari-hari seharusnya sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus Yesus. Tapi bagian kita diberikan kesempatan untuk mengalami, katakan mengalami. Mengalami apa? Mengalami sebuah penyertaan Tuhan. Bahkan 331 juta sekian tadi detik saudara, yang Tuhan ingin supaya Anda dan saya rasakan. Karena setiap detik ada kesempatan yang baru. Setiap menit ada perubahan-perubahan yang luar biasa. Sampai Musa dia berkata, ajari aku menghitung hari-hari yang sedemikian rupa supaya aku memperoleh hati yang bijaksana. Kenapa begitu? Oleh karena seringkali manusia kita tidak bijaksana. Karena daging, karena keinginan-keinginan hawa nafsu yang kemudian kadang melupakan akan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasa maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Maka mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat yang kedua, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya di atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu apa saudara? Sangat elok rupanya. Ayat yang ketiga, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Betsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Kalau Anda baca selanjutnya, maka kisah ini mengajarkan kepada kita di masa tahun awal hari yang pertama kebiasaan raja-raja untuk yang dikatakan stir up, katakan stir up. Orang-orang ini adalah orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Tuhan. Di mana tahun-tahun yang lampau, waktu-waktu yang lampau, merupakan sebuah pengalaman yang hebat, yang mengajarkan dan membuktikan akan perkataan-perkataan firman itu ya dan amin, yang membuat saudara dan saya menyadari dengan roh, jiwa, dan tubuh sepenuhnya akan janji Tuhan yang dinyatakan. Tadi malam saya dengar anak-anak muda mereka kumpul dan masing-masing diberikan kesempatan untuk bersaksi. Indah-indah luar biasa. Usia mereka mungkin 20 tahun ke bawah. Karena yang paling tua itu anak putri saya, saudara. Jadi ada lagi yang masih tua? Oh ada lagi. Oh ada Bella ya, ada Bella dan lain-lain. Ilham juga ya, sorry Ilham. Nah mereka orang-orang yang mungkin hampir sepertiga umur saya. Tapi mereka cerita bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan akan perbuatan-perbuatannya yang hebat dan ajaib itu saudara. Menurut saya kalau mereka diberikan kesempatan 2 kali lipat usianya,
bahkan 3 kali lipat usianya seperti usia saya yang sekarang ini. Mereka kalau mau belajar flashback dari kehidupan masa lampaunya, diberikan kesempatan hidup, mereka akan berkata, aku pengen memiliki kehidupan yang lebih kenal akan Tuhan lebih lagi. Amin. Nah, permasalahannya ada banyak orang yang bertambah umur dan tidak mau belajar dari pengalaman berjalan dengan Tuhan. Seperti kebanyakan orang Israel yang sebenarnya mereka diberikan kesempatan untuk melewati padang gurun yang hanya sekitar mungkin 2 minggu perjalanan, tapi mereka diberikan kesempatan sampai molor luar biasa hingga 40 tahun, saudara. Dan itu pun mereka tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Hampir seluruh orang angkatan pertama itu meninggal di padang gurun. Dan tidak ada satupun orang yang diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Kecuali Alkitab berkata, ada Yosua dan Kaleb. Sedang kebanyakan mereka mati di padang gurun. Bukannya Tuhan tidak menyertai. Tuhan menunjukkan penyertaan yang hebat. Bahkan mujizat-mujizat yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah muncul dari manusia, dari hati manusia, disediakan buat orang-orang yang percaya. Dan itu akan terulang sampai hari ini pun ada banyak orang yang masih tidak percaya bahwa penyertaan Tuhan di masa lampau itu benar-benar terjadi. Kebanyakan mereka berkata itu mitos. Tapi orang-orang percaya akan berkata itu sesuatu kenyataan. Dan sampai hari ini Tuhan yang menyertai kita, yang berjanji bahwa Dia akan bersama-sama dengan kita. Amin. Ada beberapa hal yang saya ingin kita ingat kembali, di mana orang-orang yang mendengar akan perintah Tuhan, baik itu langsung audible lewat mimpi ataupun apa, di mana Tuhan bisa berbicara dengan berbagai macam cara. Tapi Tuhan juga memberikan otoritasnya kepada pemimpin-pemimpin. Kalau dalam hal ini Anda dengar ada seorang raja yang namanya Daud. Karena memang sebuah kebiasaan untuk membuat sebuah negara semakin maju, semakin besar teritorialnya, mereka harus menaklukkan musuh-musuh mereka. Dan itu menunjukkan akan kebesaran sebuah negara. Bukan hanya teritorial, tanah wilayah, namun juga akan hasil bumi, hasil yang dimunculkan yang ada di bawah bumi, di dalam air maupun di atasnya. Hanya dengan cara berperang, menaklukkan akan bangsa-bangsa yang lain. Begitu Anda dengar ini tentu saja akan Anda berkata, bukankah kita ini tidak berperang secara jasmani? Ya, benar. Bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang di udara. Dan ini merupakan sebuah teritorial yang tidak kelihatan, wilayah yang tidak tampak, tapi Anda mengerti seperti yang diajarkan oleh Rasul besar Petrus dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Petrus mengalami sebuah pengalaman di mana dia dekat dengan Tuhan. Dia diajar langsung oleh Yesus dan dia mengalami jatuh bangun. Namun dalam jatuh bangunnya itu dia belajar sehingga mendapatkan sebuah hikmat dari Roh Kudus sendiri.
1 Petrus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-8 kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-8. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Petrus ingin ingatkan pada masing-masing kita. Karena memang jiwa ini seringkali menarik diri dan tidak bergaul dengan Tuhan. Begitu dia berhasil sedikit, maka ada kesombongan, ada kebanggaan yang kemudian akan membawa orang itu dalam kejatuhan. Ada banyak orang yang dalam kekurangan mereka bisa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi pada saat orang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, hukumnya adalah Tuhan memberkati kepada orang-orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Tapi begitu orang itu diberkati, maka lambat laun dia merasa ada sebuah kenyamanan. Pada saat orang itu nyaman, mulai membandingkan dengan orang lain yang di bawahnya maupun di atasnya. Kalau di bawahnya maka dia cenderung sombong. Kalau di atasnya cenderung orang itu minder. Dan Petrus ngerti akan bahasa itu. Dia ajarin sadar dan berjaga-jaga, sadar dan berjaga-jaga, sadar dan berjaga-jaga. Katakan bersama-sama 2, 3. Sadar dan berjaga-jaga. Karena apa? Karena pada saat di bawah pun tatkala Anda sadar dan berjaga-jaga bahwa ada musuh si iblis yang mencoba untuk menjerumuskan, mencoba untuk menghancurkan. Dia kerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi pada saat di atas pun, iblis melakukan perbuatan yang sama dengan kebohongan-kebohongan. Saya ingat pada saat saya di Banyuwangi, praktek pelayanan di sana. Wah, rasanya hari-hari itu tidak lebih dari pembantu rumah tangga, ngepel, nyuci, apapun juga. Begitu saya mendapatkan sebuah message, dulu belum ada WA, belum ada, adanya adalah sebuah kartu pos. Ada perkataan Tuhan itu ada di puncak kemenangan, tapi dia juga ada dalam lembah kekelaman. Hati saya hancur. Hari itu perkataan itu menguatkan saya, membuat saya sadar dan berjaga-jaga. Sadar dan berjaga-jaga. Dia bukan hanya ada di dalam lembah kekelaman, tapi dia ada juga di atas puncak kemenangan. Amin. Sadar saudara, karena Tuhan ingin supaya kita menang dan bahkan lebih daripada pemenang. Dia ingin supaya setiap kita menyadari, Petrus pernah mengalami di mana dia lebih dari teman-temannya. Waktu ditanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semuanya ini? Dan Petrus berkata, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau lebih dari semuanya. Hari itu Tuhan berkata, kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku. Sebuah kepercayaan diberikan kepadanya. Yang kedua ditanya lagi Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semuanya ini? Dan Petrus berkata, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau lebih dari semuanya mereka. Dan hari itu Tuhan berkata, kalau begitu gembalakanlah kawanan domba-dombaku. Dia enggak pernah menyangka Yesus bertanya 3 kali. Hari itu ditanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semuanya? Hari itu hancurlah Petrus, Alkitab berkata. Hari ini pun peperangan itu ada. Peperangan jiwa kita, peperangan rasa minder kita, rasa sombong kita. Peperangan itu rasa kepedean kita, peperangan itu tetap ada.
Anda dipercayai dalam bidang apapun yang Tuhan percayakan kepadamu. Dan dia ingin berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua? Bukan hanya melakukan tanggung jawabnya, tapi sebuah cinta oleh karena dia tahu apa yang dipercayakan kepadanya. Apakah bisa menyukakan Tuhan yang memberikan kepercayaan itu kepadanya. Hingga dia mengingatkan berjaga-jaga, sadar dan berjaga-jaga. Sebab lawanmu iblis berkeliling dan dia agak seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari orang yang dapat ditelannya. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-44. Seorang rasul kasih mengingatkan juga pergumulan pribadi, pergumulan daging, keangkuhan mata, keangkuhan hidup, dan juga keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dinyatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, kita baca bersama-sama. 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan apa saudara? Bapa segala dusta. Tatkala ada sebuah manifestasi atau gejolak dari hidup kita, temukan dengan firman Tuhan, apakah ini datang dari Allah atau dari iblis. Pada saat Anda ngerti ada dusta, ada sikap-sikap pemberontakan dan sebagainya, ada sebuah kontrol yang dilakukan oleh si jahat. Yang mungkin ada orang-orang tertentu mulai ragu-ragu untuk melakukannya. Ini berkenan kepada Tuhan apa enggak ya? Ini berkenan kepada Tuhan apa enggak ya? Kalau berkenan kok rasanya hatinya deg-degan. Kalau enggak berkenan kok rasanya pengen banget melakukan. Siapa yang pernah ngalami seperti ini, angkat tangan jujur. Ada banyak yang tidak tahu. Baik, saya ulangi lagi saudara. Karena dalam hari-hari Anda akan dipertemukan dengan berbagai macam gejolak. Muncul dari niatan hati maupun pikiran. Dan tiba-tiba Anda akan seperti di dua jalan yang berbeda. Yang satu berkata ini berkenan di hati Tuhan apa enggak. Yang satu berkata wah rasanya pengen banget gitu. Dan di situ pergumulan itu terjadi. Saya percaya kita sudah melewati belasan tahun berjalan dengan Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman yang menggagalkan kita. Itu sebabnya setiap kali Anda ditemukan dengan dua jalur yang berbeda. Anda akan berkata, ini berkenan kepada Tuhan. Atau ini merupakan sesuatu keinginan dagingku. Dan disitulah orang yang benar akan bertanya-tanya kepada Tuhan. Kalau enggak tahu dan Tuhan belum jawab, mungkin Anda bisa tanya kepada pemimpin rohani, kakak-kakak rohani, pembimbing rohani. Tapi kalau enggak ngerti, paling tidak Anda akan sabar menunggu. Sebab Anda tahu, dulu pernah mengalami kegagalan, dulu mengalami kejatuhan. Saya rasa ini juga yang dialami oleh Yohanes. Di mana dia melihat teman-temannya, dia melihat akan murid-murid yang lain, bagaimana gerusah-gerusuh mereka. Bahkan seorang leader seperti Petrus, di depan matanya sendiri, orang ini mengalami kegagalan. Dan Rasul kasih ini berjalan dengan heartbeat, detak jantungnya. Dia melangkah mengikuti akan hati
yang senantiasa dimurnikan. Itu sebabnya dia ingin ingatkan kepada kita, supaya kita tahu pada dasarnya, waktu kita ada di dalam dosa yang belum mengenal Tuhan, kita itu ada di dalam kontrol bapa si pembohong. Dan dilingkungi oleh orang-orang pendosa. Habitat itulah yang harus dihancurkan. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-22 dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Saudara perhatikan ini. Ada banyak orang berkata, masa antikris akan tiba. Masa pemerintahan antikris itu akan datang. Buat Yohanes bukan masa tertentu, tetapi dia ngajarin kepada kita untuk mewaspadai. Ada 3 ciri antikris. Yang pertama disebutkan di situ, sadar setiap dosa itu adalah antikris. Yang kedua disebutkan di situ, penyangkalan terhadap Yesus Kristus itu juga antikris. Dan menyangkal akan bapa maupun anak itu juga antikris. Karena diungkapkan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-22 tadi berkata, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Setiap kali ada gejolak untuk mengatakan bahwa apa firman Yesus itu benar, sudah itu, hati-hati itu. Apakah Allah itu ada? Mempertanyakan Allah itu ada atau enggak. Apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi? Sudah jelas itu. Akan membawa orang kepada penyesatan. Saudara, Tuhan ngerti persis. Setiap kita seringkali dipertemukan dengan gejolak yang bahkan dalam pikiran kita sendiri tidak mengerti bahwa itu Tuhan atau tidak. Bahkan hati kita seringkali begitu bodoh untuk diajarin oleh Tuhan. Walaupun Tuhan berbicara dengan hati nurani yang paling dalam, oleh karena kebiasaan yang mengisi pikiran, telinga kita, hati kita dengan sampah yang pada pating seliweran gitu ya, di depan kita melalui gadget, yang membuat Anda bahkan sesuatu kebohongan seolah-olah jadi benar. Tuhan tahu persis bahwa Anda membutuhkan penolong yang lain. Hingga dia berkata dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Alkitab berkata Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Baca bersama-sama dengan saya Kisah Rasul pertama ayatnya yang ke-8. Sudah ketemu, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara perhatikan, ada banyak orang berpikir orang dipenuhi oleh Roh Kudus hanya berhenti pada bahasa roh. Bahasa yang memang tidak dimengerti, bahasa yang memang digunakan untuk membangkitkan iman, bahasa yang kadang memang mempunyai arti buat orang-orang yang tidak percaya. Tapi lebih daripada itu, tatkala Roh Kudus turun ke atas kehidupan kita, Alkitab menunjukkan kepada kita, bahkan Maria itu bisa mengandung oleh Roh Kudus. Dia mendapatkan visi yang baru yang telah diberikan oleh Tuhan,
bahwa dengan visi itu akan membuat seluruh bangsa mengalami perubahan hidup. Oleh karena hadirnya visi yang ditaruh oleh Tuhan itu membuat orang mendapatkan sebuah pengharapan yang baru. Memberitakan pribadi Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang oleh karena itu murid-murid Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan Tuhan memberikan pengharapan satu-satunya untuk setiap orang mendengar akan pribadi Yesus dan mendapatkan pengharapan yang baru. Kitab Yesaya menunjukkan kepada kita bahwa akan hadir seorang anak yang di mana sudah atributnya sudah dikenali. Dia disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib adalah pribadi yang bisa memberikan solusi atas semua pergumulan kita. Bahkan sesuatu yang tidak pernah kita alami. Dia akan memberikan pertolongan saat itu juga. Dan kadang-kadang pertolongan yang diberikan itu tidak pernah kita bisa mengulangi. Karena memang dibutuhkan di hari itu. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin saudara. Dan Tuhan mau supaya Anda mengerti, Dia ngerti persis memasuki tahun yang baru, peperangan-peperangan yang baru, musuh-musuh yang berbeda sama sekali. Dan Dia ingin Anda muncul sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu sebabnya setiap detik yang Anda lewati, izinkan nafas kehidupan itu yang akan mengontrol hidup kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudusnya yang disebutkan sebagai roh penolong. Lihat dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya ke-16, 17 dan ayat yang ke-21. Kitab Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-16, 17 dan 21. Ini sebuah pernyataan janji yang diberikan oleh Tuhan yang ingin kita ada penolong yang senantiasa ada bersama-sama dengan Anda dan saya. Kitab Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16, 17 dan 21. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, bukan sehari 2 hari, tapi selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan selanjutnya Tuhan Yesus berkata, penolong itu disebut sebagai ayatnya yang ke-17, yaitu apa saudara? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Akan diam, kalau bahasa yang lain akan tinggal di dalam kamu. Dia bukan hanya upon us, di atas kita, tapi with us, berjalan bersama-sama dengan kita. Dan Dia ada in us, di dalam hati kita, yang akan membuat setiap kita untuk bisa ngerti. Saudara, saya seringkali guneman, do you understand guneman? Guneman itu berbicara dengan hati. Saya berpikir setiap kali masalah saya berkata, Roh Kudus tolongin saya. Roh Kudus tolongin, apa yang harus aku lakukan. Berhadap-hadapan dengan orang banyak maupun orang sedikit,
personal atau bagaimana, saya bertanya, Tuhan Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Sebab hadirnya Roh Kudus akan memberkati orang-orang sekitarnya. Amin. Dia adalah pribadi Raja Damai itu yang akan menolong kita. Dunia enggak pernah lihat. Dunia tidak ngerti, yang memang karena Roh Kudus enggak kelihatan. Tapi kamu, Alkitab berkata, kamu mengenal dia sebab dia ada bersama-sama dengan kamu. Nah, ini banyak orang Kristen enggak ngerti. Maka seringkali dikontrol oleh dagingnya sendiri, dikontrol oleh egonya sendiri. Kalau kita sedang mau marah, saudara, tanya dulu, Tuhan Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Berbicara, bergumam, ngobrol dengan dia. Dan saya percaya Roh Kudusnya yang baik itu akan menolong kita. Sebab dia tahu saudara dan saya membutuhkannya. Sebab Yesus ngerti persis Anda dan saya sangat memerlukannya. Saudara, ayat yang ke-21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kalau Anda lihat dalam Alkitab, setiap kali penyataan pribadi Tuhan akan menunjukkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah muncul dari hati manusia, disediakan oleh Allah bagi orang yang mengasihi dia. Dan itulah yang saya percaya itu merupakan filter buat kita bergerak. Itu merupakan sebuah tatanan. Apakah ini berkenan kepada Tuhan apa enggak? Sebab firman-Nya akan muncul pada saat Anda dan saya diperhadapkan dengan permasalahan apapun. Firman-Nya akan muncul dan kemudian di situ Anda akan bisa berbicara dengan Roh Kudus-Nya. Apa yang pernah Anda baca, apa yang pernah Anda dengar, apa yang pernah Anda lihat dari orang lain. Dan disitulah Tuhan akan berbicara untuk menolong kita. Itu sebabnya tolong belajar ngobrol dengan Roh Kudus. Roh Kudus tolongin aku. Ada orang-orang yang memang telah dipilih oleh Tuhan. Bukan secara kebetulan Anda dipertemukan dengan orang-orang tertentu. Bukan secara kebetulan Anda dipertemukan dengan masalahnya seperti gedenya luar biasa. Sebab Tuhan sedang melatih engkau untuk menyelesaikan bersama-sama dengan Dia. Ada kelas-kelas khusus yang dimana Anda tidak perlu belajar secara formal. Karena hari itu ada masalah seperti gunung besarnya. Dan Anda tanya sama Roh Kudus, Roh Kudus tolongin aku, kok masalah kok gede banget. Maksudnya apa nih? Apa yang harus aku lakukan? Dan saya percaya bukan hanya dia memberikan informasi, tapi kesanggupan juga kebisaan untuk melewati semuanya itu. Kepada Musa Tuhan berkata, dia yang menunjukkan jalan-jalannya. Kepada bangsa Israel Tuhan menunjukkan mujizatnya. Mana yang enak? Melihat langkah-langkahnya, jalan-jalannya, atau mujizatnya. Kebanyakan orang kan enak mujizatnya, saudara, keliru. Sebab kalau kita tahu jalan-jalannya, maka itu akan mendewasakan kita. Ada banyak orang mendapatkan mujizat, tidak belajar apa-apa. Pada Musa Tuhan menunjukkan jalan-jalannya. Kepada bangsa Israel yang banyak itu, menunjukkan mujizatnya. Saya berharap setiap kita mau belajar dari jalan-jalannya yang telah ditempuh oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ada beberapa maksud Tuhan dalam Anda dan saya menghadapi peperangan. Lihat sama-sama dengan saya Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-7.
Alkitab menunjukkan kepada kita ada maksud-maksud tertentu untuk supaya Anda dan saya diperhadapkan dalam peperangan. Dan terkadang seolah-olah Tuhan tidak menyertai kita. Ini yang dikatakan oleh firman-Nya dari pengalaman yang dialami oleh Musa dan bangsa Israel. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-7. Sudah ketemu, kita baca sama-sama Ulangan pasal 28 ayat yang ke-7. 2, 3. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu, bersatu jalan mereka akan memerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Saudara, kadang-kadang musuhnya itu nyerbu, itu kok beruntun gitu, barengan gitu ya. Istilahnya sudah jatuh, ketimpa tangga pula. Ketemu dengan ini orang ini musuhi, ketemu dengan ini musuhi, ketemu dengan ini. Mereka bisa hari itu berharmonisasi menyerang kita. Dan disitulah Tuhan ingin menunjukkan kebenaran, terang kebenarannya muncul sebagai siang. Alkitab berkata, Tuhan akan membiarkan engkau terpukul. Ayat yang berikutnya, 28 ayat yang ke-26. 28 ayat yang ke-26. Kadang-kadang Tuhan membiarkan musuh dan kemudian Anda menang langsung. Tetapi ayat yang ke-20, pasal 28 ayat yang ke-25 dari Ulangan tadi, Tuhan menunjukkan kepada kita. Baca sama-sama dengan saya, 2, 3. Tuhan akan membiarkan engkau, apa saudara? Terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan, engkau akan keluar menyerang mereka. Tetapi bertujuh jalan, engkau akan lari dari depan mereka. Sehingga engkau menjadi apa saudara? Kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Di situ Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, ada kalanya kita tuh kalah gitu ya. Kalah, untuk apa? Supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di ayatnya yang ke-7 tadi, langsung Tuhan mengalahkan musuh. Tapi ayat yang ke-25, kita sepertinya keok, sepertinya kalah. Supaya apa? Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dari situ tiba-tiba dia hadir dan menghancurkan musuh. Yang membuat Anda dan saya berkata, iki janjane sing perang ki sapa gitu saudara. Baik Anda yang maju maupun Anda yang kalah, hari itu Tuhan yang berpihak kepada saudara dan saya, yang menunjukkan kemuliaannya. Mazmur pasal 27 ayat yang kedua, hari ini kita baca banyak ayat supaya kita diberikan pengertian lebih lagi. Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang kedua, dikatakan di situ, dengan jelas, baca sama-sama dengan saya, 2, 3. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yaitu semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang apa saudara? Tergelincir dan jatuh. Kalau saya dengan istri seringkali mengevaluasi. Ada orang-orang tertentu yang aneh ya, kok suka istilahnya digoreng-goreng nih. Apa yang kita katakan itu tiba-tiba digoreng dan kemudian membuat musuh dengan kita. Dah kita sembahyang aja, jangan bela diri. Kalau bela diri Tuhan angkat tangan, tapi kalau kita tidak bela diri nanti Tuhan yang akan turun tangan. Dia melakukan perbuatan luar biasanya di tengah-tengah kita. Ada banyak penjahat-penjahat yang menyerang aku dan seolah-olah mereka akan makan dagingku. Tapi mereka diizinkan untuk mengalami tergelincir supaya kita ngerti bahwa pembelaan atas Tuhan sendiri. Tuhan selalu mengingat akan perjanjiannya
Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Sebuah perjanjian yang pernah dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya. Tuhan selalu ingat kepada kita. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-18 kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk apa saudara? Memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara perhatikan ini. Kalau nenek moyang kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dengan kesetiaan, dengan ketaatan mereka. Mereka telah menabur perbuatan-perbuatan baik. Alkitab berkata mereka telah memiutangi Tuhan. Mereka saudara. Kalau mereka memiutangi Tuhan, maka anak-anak cucunya akan diberkati. Lalu kalau Anda ngerti bahwa orang tuaku belum kenal Tuhan. Mulai dari hidupmu saudara. Keputusan Anda melakukan perbuatan-perbuatan baik. Memutuskan untuk melakukan dalam ketaatan, dalam kesetiaan dengan Tuhan. Bukan hanya Anda sendiri yang akan dibuat beruntung. Tapi anak-anak dan cucu-cucu Anda. Sampai keturunan ke-7, ke-8. Saya memperhatikan tanggal 26, 27 kami berkumpul satu keluarga, merupakan tradisi keluarga Boy hari itu. Kami kumpul bersama-sama, kami masih ada 6 bersaudara kumpul di Tawangmangu dan kemudian bersama dengan anak cucu cicit kami kumpul sama-sama. Masing-masing orang menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan. Saya tahu orang tua saya dulu belum kenal Tuhan. Tapi pada saat setiap pribadi mengambil keputusan untuk hidup, kenali Tuhan, dan hidup dalam kesetiaan dengan firman-Nya, kami melihat anak-anak dan cucu-cucu. Mereka bisa menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan. Saya berkata biar tradisi itu akan terus menerus setiap tahun dikerjakan. Sebab kita ngerti hanya melalui hubungan pribadi dengan Tuhan kita bisa diberkati, kita hidup berkenan di hatinya. Amin saudara. Setiap kita, saya percaya, yang kalau tadi saya sebutkan bahwa masing-masing kita diberikan kesempatan 12 bulan ke depan. Diberikan kesempatan 52 minggu, diberikan kesempatan 365 hari, diberikan kesempatan 8.760 jam, diberikan kesempatan 525.600 menit, diberikan kesempatan 31.536.000. Setiap detik Anda diberikan kesempatan. Pak, pentingnya apa detik-detik itu saudara? Detik itu menentukan. Karena detik-detik terakhir kadang-kadang Tuhan yang membuat jalan. Sebab kadang-kadang seperti Anda nyanyikan, Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya tak terlihat oleh kita. Dia menuntunku mendekat kepadanya dengan kasih dan kuasa. Setiap hari baru Dia buat jalan. Harapkan setiap hari baru. Kalau bukan setiap hari baru, setiap jam baru. Kalau bukan setiap jam baru, setiap menit baru. Kalau bukan setiap menit baru, setiap detik baru. Mungkin Anda ngerti berapa juta sel darah yang ada dalam hidup kita. Bergerak dalam ritme yang telah ditentukan. Anda bayangkan 1 detik gumpalan darah berhenti. Maka
detik berikutnya akan gumpalan-gumpalan yang lain akan numpuk dan membuat saudara dan saya mengalami innalillahi wa innalillahi rojiun. Akan mengalami itu. Atau mungkin stroke dan sebagainya. Tapi sel-sel darah itu akan bergerak dalam ritme yang berbeda. Saya melihat bagaimana orang Jepang mencoba membuat sebuah survei. Makanan-makanan tertentu disatukan dan kemudian masing-masing diperlakukan dengan kata-kata yang berbeda. Yang satu kata-kata negatif, yang satu dengar kata-kata yang positif. Karena kata-kata yang negatif itu katanya, itu kan cepat rusak. Tapi kata-kata yang positif akan berbinar-binar secara luar biasa. Demikian juga dengan lagu-lagu tertentu. Dulu saya pernah sampaikan kepada saudara bahwa ada jaringan-jaringan tertentu dalam sel kita yang memang bentuknya itu salib. Dan itu membuat Anda dan saya hidup. Kalau kita sampai kekurangan zat itu, maka kita akan mengalami cepat tua, saudara. Seperti pasir dan kemudian luntur. Tuhan ingin supaya setiap kita menyadari, setiap hari, setiap saat Anda dan saya dipertemukan dengan sebuah peperangan. Tapi Tuhan yang pernah berjanji dan Dia tidak akan pernah melupakan perjanjiannya. Bahkan Alkitab berkata, Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-19. Saya ingin bacakan bersama-sama dengan saudara. Ini perkataan serius yang disampaikan oleh Yesus. Lukas 10 ayat 19. Baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Renungkan perkataan ini, hidupkan perkataan ini, dengungkan terus menerus, sampaikan kepada jiwa kita. Bahwa Tuhan yang telah memberikan kuasa kepada kita untuk menginjak-injak, apa dikatakan di situ? Untuk menginjak ular dan kalajengking, dengan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan hidup kita. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Alkitab mengajarkan kepada kita berdasarkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ada banyak orang yang pikiran negatif tatkala dia diizinkan mengalami pencobaan. Dia berkata pencobaan ini datang dari Tuhan. Enggak, Tuhan tuh enggak mau mencobai kita. Iblis yang mencoba menggagalkan kita. Tapi Anda dan saya ngerti, seperti yang dialami oleh Petrus, pada saat Tuhan melihat Petrus, maka dia berdoa untuk Petrus. Bahkan dia berkata, Petrus, iblis siap menampi kamu, tapi jangan takut, aku sudah berdoa untuk engkau. Supaya pada saat engkau ditampi, kamu tidak akan jatuh. Demikian juga hari ini pun, Yesusmu dan Yesusku, dia menjadi pensyafaat kita. Dia berdoa setiap hari, setiap saat untuk saudara dan saya. Pada saat Anda diperhadapkan dengan pencobaan itu, maka Tuhan memberikan kekuatan kepadamu sehingga Anda dan saya dapat menanggungnya. 2 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-12. 2 Petrus
pasalnya yang pertama ayat yang ke-12. Baca bersama-sama dengan 2 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-12. 2 Korintus pasal pertama ayat yang ke-12. Baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberikan kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Ingat, izinkan Tuhan terus memurnikan hati kita dalam berhubungan dengan saudara-saudara seiman. Apalagi berhubungan dengan keluarga, suami istri. Saya seringkali diskusi dengan istri saya, kita itu ribut itu soal apa ya? Kenapa kok kita ribut? Pernah saudara bertanya kepada istri sama suami saudara, kita itu ribut tentang apa sih? Apa yang kamu sampaikan itu, argumentasi yang kamu sampaikan itu benar. Karena apa? Pada dasarnya kita ingin keluarga kita maju, betul enggak? Supaya anak kita maju, bagus kan? Tapi kenapa kita arguing? Karena pengen pendapat kita itu lebih benar daripada yang lain. Bukankah itu ego? Kalau kita berkata, janjian ini pendapatmu tuh benar dong. Hanya kadang-kadang lagi ngomong kemudian diputus sehingga message yang disampaikan itu belum tuntas. Ngomong, sebentar ya, tak tuntaskan dulu arguing saya, pernyataan saya tuntaskan dulu. Pasangannya juga berkata, baik, ayo silakan, apa sih pendapatmu? Nanti kan pendapatnya kan bagus-bagus, benar semua. Tapi kenapa kita arguing, kenapa kita ribut? Karena keegoisan kita masing-masing. Dan Tuhan rindu supaya setiap kita oleh hikmat dan ketulusan, kemurnian hati, kita membangun hidup kita seorang akan yang lain. Tuhan memberikan roh kebijaksanaan supaya memperoleh hidup yang bijaksana. Sekali terakhir, Ulangan pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-9, ini ayat yang terakhir. Ulangan pasal yang ke-34, ayatnya yang ke-9. Ini pengalaman yang dialami oleh Yosua. Ulangan pasalnya yang ke-34 ayat yang ke-9. Baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Dan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Waktu saya menyampaikan bagian ini, tiba-tiba roh Tuhan berbicara dengan kuat. Memasuki tahun yang baru, Tuhan perintahkan untuk mengurapi setiap jemaat yang hadir. Dan biarlah saudara bisa merespon dengan baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Musa kepada Yosua, akan memiliki roh kebijaksanaan. Pada saat Anda dalam pertempuran keluar dari ruangan ini, Anda mendapatkan kebijaksanaan yang baru. Menerima roh hikmat yang baru. Masing-masing kita akan diperlengkapi oleh Tuhan dengan berbagai-bagai hikmat. Goalnya adalah setiap pribadi Tuhan rindu supaya kita menjadi berkat. Karena Anda dan saya diciptakan oleh Tuhan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah disediakan oleh Allah. Dan disitulah Tuhan ingin supaya Anda dan saya hidup di dalamnya. Anda dan saya disebut sebagai terang dan garam dunia. Dimanapun Tuhan tempatkan, di situasi apapun Tuhan izinkan Anda hadapi, maka Tuhan akan memberikan roh kebijaksanaan, yaitu Roh Kudus-Nya yang sekali-kali tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan Anda seorang diri. Ada satu lagu yang saya ingin kita semua nyanyikan, mengingatkan kita bahwa ada visi besar.
atas dunia ini, atas keluarga kita, atas gereja kita, supaya kita menjadi berkat bagi negeri, bagi bangsa, bagi keluarga, bagi saudara-saudara sekitar yang kita ada. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian. Ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitkan negeriku. Biar setiap lutut bertelut dan menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukakan pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Persiapkan untuk kita bersama-sama meneguhkan keyakinan kita dengan menerima tubuh dan darah Tuhan. Bukan kebetulan saudara kita menerima ayat-ayat firman di dalam roti kehidupan ini supaya kita meyakini. Punya saya Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35a. Akulah roti hidup itu. Saudara bisa baca masing-masing saudara. Udah, kita terima pernyataan firman. Saya berharap sesuai dengan apa yang Anda dan saya sedang hidupi hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk perkataan pernyataan firman-Mu, pengajaran di mana hari-hari ini Engkau mengizinkan kami memasuki sebuah area di mana pemimpin-pemimpin bangsa melihat kegelapan. Tapi Engkau terang yang ajaib yang menyertai kami. Yang membuat setiap kami menyadari bahwa semua dinyatakan untuk menunjukkan Engkau Tuhan yang berkuasa atas semuanya itu. Itu sebabnya sebelum kami memasuki tahun yang baru, kami terima tubuh dan darah-Mu, mengingat akan penyertaan-Mu, menyatu dengan Engkau sendiri. Katakan dengan iman, terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu. Tubuh-Mu Tuhan menundukkan dagingku. Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan tubuh Tuhan bersama-sama. Demikian juga dengan darah Tuhan. Alkitab berkata darah atau tanda perjanjian yang baru. Izinkan Tuhan mengajar perjanjian-perjanjiannya yang telah Anda dan saya dengar. Membuat Anda hidup di dalamnya.
Hanya orang-orang yang setia mengasihi Tuhan, Tuhan akan menunjukkan akan kasih-Nya kepada kita. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah perjanjian yang baru yang Tuhan nyatakan. Membuat kami mengerti Engkau bukan pribadi yang jauh dari hidup kami, melainkan dekat, bahkan lebih dekat dari baju yang kami kenakan. Kita katakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, darah-Mu Tuhan menundukkan jiwaku. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. setiap umat-Mu dengan pernyataan firman-Mu Tuhan. Lanjutkan apa yang Tuhan rindu untuk setiap kami mendapatkan kehidupan yang baru. Menyikapi akan tahun yang baru dengan sikap yang baru oleh karena anugerah-Mu. Kami mau percaya Engkau di pihak kami dan melakukan apa
apa yang seharusnya kami mengerjakannya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami, untuk diperbaharui senantiasa di dalam Engkau. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Silakan saudara duduk. Mereka teman-teman akan perform ya. Ya, mari silakan. Wah, koboi. Persilahkan. Ila tak kira ikut. Situ boleh, sini boleh. Ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dan ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbentangnya, ku angkat lagu Dia, tinggikan namamu.
Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih dengan benar, puji, puji dengan terjadi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, kasihku. Dengan benar, puji, puji dengan terjadi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, kasihku. Puji dengan terjadi. Iya, tepuk tangan sekali lagi. Saudara, untuk minggu ini sengaja kita lakukan ibadah jam 9 karena tadi malam ada 2 kelompok besar mereka melakukan sebuah fellowship yang luar biasa. Satu di gereja, satu di rumahnya Pak Daniel sana. Mereka mau lakukan sesuatu dan mungkin masing-masing saudara juga berdoa gitu ya. Untuk minggu depan kita kembali jam 8 pagi ya ibadahnya ya. Ada info yang disampaikan Daniel? Enggak ada. Sebentar saudara pulang akan membawa sebuah kalender, ini bagus dibuat sama Monik ya. Dan saya berharap itu mengingatkan akan hari-hari waktu yang telah ditetapkan untuk Anda dan saya melewatinya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan. Nanti saudara akan maju ke depan, masing-masing saudara bisa menerima akan urapan secara khusus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau yang telah hadir di tengah-tengah kami, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan-Mu dan kedahsyatan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa, saudara kedangkan tangan-Mu, persiapkan hatimu untuk melewati peperangan-peperangan pribadi, di mana engkau menaklukkan bersama-sama dengan kekuatan Tuhan. Ada sebuah visi misi besar yang Tuhan telah taruh dalam hidupmu. Engkau tidak pernah sendiri sebab Tuhan yang menyertaimu. Roh Kudusnya yang memampukan engkau dan memberikan solusi. Bahkan membuat Anda bisa melewati apapun juga. Membuat engkau dikatakan sebagai lebih daripada pemenang. Bahkan menimbulkan kengerian bagi orang-orang sekitarmu kalau melawan engkau, sebab Tuhan yang bersama dengan engkau, menyertai engkau sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Ku punya visi. Mungkin bisa dari kelompok sini maju ke depan, Bapak Ibu akan diurapi. Setelah itu bisa langsung keluar dan terima kalender dari gereja kita. Biar kalender yang Bapak Ibu terima, semakin kita menggunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan dengan baik, 1 tahun kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen.
diurapi, boleh diurapi.